Pada tahun 6 Hijriah, kaum muslimin datang ke Mekah untuk menunaikan umrah. Namun mereka dicegah kaum Quraisy hingga terjadilah perjanjian damai antara mereka. Di antara poin perjanjian ini adalah menghentikan perang antara kedua kelompok selama 10 tahun dan kaum muslimin kembali ke Mekah tahun berikutnya untuk melaksanakan umrah. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para raja dan para amir yang belum masuk Islam agar masuk Islam. Beliau melakukan ini pada permulaan tahun ke-7 Hijriah. Beliau mengirim surat kepada Muqawqis, Raja Mesir, Heraklius, pembesar Romawi, Kisrah, Raja Persia, Al-Munzir bin Sawa, Amir Bahrain, Udzah Al-Hanafi, Amir Yamamah, Raja Oman, Al-Harits bin Al-Himyari, penguasa Yaman, Al-Harits Al-Ghassani, Amir Ghassana, dan An-Najasyi atau Raja Habasyah. Surat Rasulullah kepada Heraklius dibawa oleh seorang sahabat bernama Diyah Al-Kalabi. Teks surat beliau adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, pembesar Romawi. Keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Masuklah ke dalam Islam, maka kamu akan selamat. Masuklah ke dalam Islam, maka Allah akan memberimu pahala 2 kali. Dan jika kamu berpaling, maka kamu berhak dosa, menanggung dosa kaum Arisin. Kemudian beliau menulis firman Allah. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Setelah menerima surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Heraklius berkeinginan untuk melakukan penelitian guna meriksa kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Heraklius mengetahui bahwa kafilah dagang Arab Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb menuju ke Syam untuk melakukan perniagaan, Raja Heraklius mengutus utusannya untuk menemui pimpinan kafilah dagang tersebut, yakni Abu Sufyan bin Harb yang saat itu masih kafir. Wahai pemimpin kaum, sesungguhnya Raja Heraklius mengundangmu ke istana, kata utusan itu. Setelah sampai istana, lalu Raja Heraklius bertanya. Ia berkata, siapakah di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan laki-laki yang mengaku bahwa dia nabi? Abu Sufyan berkata, aku orang yang paling dekat nasabnya dengannya. Ia berkata, apakah jenis kekerabatanmu dengannya? Aku menjawab, ia adalah putra pamanku. Saat itu tidak ada orang dari Bani Abdi Manaf selainku. Dia berkata, dekatkanlah dia kepadaku dan dekatkan pula teman-temannya. Jadikan mereka di belakangnya. Kemudian ia berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku akan menanyai laki-laki ini. Jika ia Rasulullah berdusta kepadaku, maka dustakanlah ia. Abu Sufyan berkata, demi Allah, jika bukan karena malu aku dikenal teman-temanku sebagai pendusta, maka aku akan mendustakannya ketika Heraklius bertanya kepadaku tentangnya. Akan tetapi aku merasa malu jika mereka mengenalku sebagai pendusta, maka aku berkata jujur mengenainya. Heraklius bertanya, bagaimana nasabnya di antara kalian? Aku menjawab, ia orang yang memiliki nasab yang mulia di antara kami. Heraklius bertanya, apakah ada seorang di antara kalian yang mengucapkan perkataan seperti perkataan itu sebelumnya? Aku menjawab, tidak. Heraklius bertanya, apakah di antara nenek moyangnya ada yang pernah menjadi raja? Aku menjawab, tidak. Heraklius bertanya, apakah yang mengikutinya orang-orang yang terhormat atau orang-orang yang lemah? Aku menjawab, orang-orang yang lemah.
Heraklius bertanya, apakah mereka bertambah atau berkurang? Aku menjawab, mereka bertambah. Heraklius bertanya, apakah salah seorang dari mereka murtad karena marah terhadap agamanya setelah memasukinya? Aku menjawab, tidak. Heraklius bertanya, apakah kalian menuduhnya pendusta sebelum ia mengatakan apa yang ia katakan? Aku menjawab, tidak. Heraklius bertanya, apakah ia menipu? Aku menjawab, tidak. Namun kami masih sedang dalam masa penantian, apakah ia pernah melakukannya atau tidak? Heraklius bertanya, aku belum mampu berkata-kata untuk masuk di dalamnya selain kata-kata ini. Dia bertanya lagi, apakah kalian memeranginya? Aku menjawab, ya. Dia bertanya, bagaimana peperangan kalian terhadapnya? Aku menjawab, terkadang kami mengalahkannya, dan terkadang ia mengalahkan kami. Dia bertanya, apa perintahnya terhadap kalian? Aku menjawab, ia mengatakan, sembahlah Allah semata, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tinggalkanlah ajaran nenek moyang kalian. Ia memerintahkan kami dengan sholat, melakukan kejujuran, menjaga kehormatan diri, dan menyambung tali kekerabatan. Lalu ia berkata kepada sang penerjemah, katakanlah kepadanya, aku telah menanyaimu tentang nasabnya, lalu kamu menyebutkan bahwa ia memiliki nasab yang mulia. Begitu juga para rasul diutus dari kaum yang nasabnya mulia. Aku bertanya kepadamu, apakah ada seseorang sebelumnya yang mengucapkan perkataan ini? Lalu kamu mengatakan, tidak ada. Andai kata ada seorang yang mengatakan perkataan ini sebelumnya, maka niscaya aku mengatakan bahwa ia adalah seseorang yang meniru perkataan orang sebelumnya. Aku bertanya kepadamu, apakah di antara ayah-ayahnya ada yang menjadi raja? Lalu kamu mengatakan, tidak. Andai kata di antara ayah-ayahnya ada yang menjadi raja, aku akan mengatakan, laki-laki yang mencari kekuasaan ayahnya. Aku bertanya kepadamu, apakah kalian menuduhnya pendusta sebelum ia mengatakan apa yang ia katakan? Lalu kamu mengatakan, tidak. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa tidak mungkin ia meninggalkan dusta kepada manusia, lalu berdusta kepada Allah. Aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya orang-orang terhormat atau orang-orang yang lemah? Lalu kamu menyebutkan bahwa para pengikutnya adalah orang-orang lemah, dan memang demikianlah pengikut para rasul. Aku bertanya kepadamu, apakah mereka bertambah atau berkurang? Lalu kamu menyebutkan bahwa mereka bertambah, dan memang demikianlah perkara iman hingga sempurna. Aku bertanya kepadamu, apakah ada orang yang murtad karena benci agamanya setelah memasukinya? Kamu mengatakan, tidak. Demikianlah iman yang telah merasuk ke dalam hati. Aku bertanya kepadamu, apakah ia menipu? Lalu kamu mengatakan, tidak. Demikianlah para rasul, mereka tidak menipu. Aku bertanya kepadamu, apakah kalian memeranginya? Dan bagaimana peperangan kalian terhadapnya? Lalu kamu mengatakan bahwa peperangan telah dilakukan dan peperangan terkadang dimenangkan kalian dan terkadang dimenangkannya. Begitu juga para rasul diuji, namun kemenangan akan diraih para rasul. Aku bertanya kepadamu, apa perintahnya kepada kalian? Lalu kamu menyebutkan bahwa ia merintahkan kalian agar menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, melarang kalian dari menyembah berhala-berhala, memerintahkan kalian agar jujur dan menjaga kehormatan diri. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka ia akan menguasai tempat kedua kakiku ini, dan sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa ia akan keluar, namun aku tidak menyangka ia keluar dari kalian. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka ia akan menguasai tempat kedua kakiku ini, dan sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa ia akan keluar, namun aku tidak menyangka ia keluar dari kalian. Andai kata aku mengetahui bahwa aku selamat dalam mengikutinya, niscaya aku akan berusaha keras menuju kepadanya, dan andai kata aku ada di sisinya, niscaya aku akan membasuh kakinya. Kemudian Raja Heraklius meminta diperlihatkan surat Rasulullah yang dibawa dia Al-Qalabi untuk penguasa Busra. Dia Al-Qalabi menyerahkannya kepada Heraklius
Heraklius lalu membacanya. Abu Sufyan berkata, setelah Heraklius mengatakan apa yang telah ia katakan dan selesai membaca surat, maka terjadi keramaian dan kegaduhan hingga kami dikeluarkan. Tatkala aku keluar bersama teman-temanku dan aku berbincang-bincang bersama mereka, maka aku berkata, sesungguhnya perkara Ibnu Abi Qabsah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menjadi besar. Raja Bani Al-Asfar, Raja Romawi, takut terhadapnya. Abu Sufyan berkata, demi Allah, aku senantiasa hina dan meyakini bahwa perkaranya akan muncul hingga Allah masukkan Islam ke dalam hatiku, sementara aku membencinya. Raja Heraklius sangat memuliakan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia tidak mau memeluk agama Islam karena ia takut ditinggal oleh rakyatnya dan juga takut akan kehilangan tahta kerajaannya. Akibatnya, Raja Heraklius sangat memuliakan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia tidak mau memeluk agama Islam karena ia takut ditinggal oleh rakyatnya dan juga takut akan kehilangan tahta kerajaannya. Akibatnya di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan kekuasaannya, namun dia harus mempertanggungjawabkan kekafirannya di hari kelak nanti. Dan itulah sedikit kisah tentang Raja Heraklius. Walaupun tidak masuk Islam, namun tetap memuliakan surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.